Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rudi Cahyono, masih di Rudi Cahyo TV. Dan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang filsafat manusia. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah filsafat dari Martin Heidegger. Siapa itu, bagaimana pandangannya? Mari kita saksikan. Perkuliahan ini saya berikan judul Historisitas Manusia Martin Heidegger. Ini bentuk pandangan saya atas filsafatnya Heidegger, termasuk kesan dan pandangan saya secara pribadi terhadap filsafat eksistensialismenya Heidegger. Dan juga saya memberikan peringatan juga bahwa memahami pandangan Heidegger ini membutuhkan kedisiplinan, terutama pemahaman pada terminologi ya, karena Heidegger itu sangat unik dan suka sekali membuat istilah-istilah yang kalau kita benar-benar bisa memahami bagaimana Heidegger itu berpikir, bagaimana Heidegger itu punya pandangan, atau kita bisa menghayati lah bagaimana filsafatnya Heidegger itu, maka pemunculan istilah-istilah itu memang harus. Ya, dan istilah-istilah yang digunakan oleh Heidegger itu kalau kita lacak kembali secara definitif, baik etimologinya maupun terminologinya, itu ya memang tepat dan memang harus dilakukan, baik itu memunculkan istilah baru maupun memodifikasi atau mengubah istilah yang lama. Tetapi itu logis, karena sesuai dengan pandangannya si Heidegger itu sendiri. Karena ya kalau kita bisa menghayati pandangannya beliau, maka ya kita sangat memaklumi dan kita bisa memahami terminologi-terminologi yang dipakai oleh Heidegger. Misalnya tentang Dasein, kemengadaan atau mengada, Dasayente, Dasein, dan seterusnya. Banyak istilah-istilah yang ya, sangat-sangat eksistensialis. Ya kita kalau menghayati pandangan atau filsafatnya si Heidegger ini, maka kita akan sangat memaklumi pemunculan kata-kata tersebut. Nah, seperti biasa, kita perlu mengenal sejenak tentang Bapak Heidegger ini. Martin Heidegger lahir di Jerman 26 September 1889 dan meninggal pada 26 Mei 1976 pada umur 86 tahun. Juga di Jerman. Jadi meninggal juga di Jerman. Ini era filsafat abad ke-20, terus kawasan atau areanya disebut sebagai filsafat barat, alirannya fenomenologi, hermeneutik, eksistensialisme. Minat utamanya pada ontologi, metafisik, art, Greek filosofi, teknologi, language, poetry, dan thinking. Jadi beliau ini juga nyastra ya. Beliau ini nyeni. Makanya tentang kebahasaan, tentang bahasa itu beliau sangat paham betul. Kalau ngomong pendisiplinan definitif, ya, beliau ini sangat senang sekali, sangat sering ya, memunculkan istilah-istilah ya. Dan istilah-istilah tersebut sangat-sangat eksistensialis. Nah, latar belakang pandangannya, pertama Martin Heidegger ini mengkritik fenomenologinya Husserl. Jadi Martin Heidegger ini dipengaruhi oleh Husserl, tapi ada ketidaksetujuannya terhadap Husserl. Nah, kalau Husserl itu memurnikan objek, mengembalikan kepada realitasnya, tapi pada dasarnya, pada akhirnya kembali lagi tidak bisa menafikan subjek, karena yang menyadari realitas itu ya subjek. Nah, lama-lama si Husserl ini larinya ke subjek lagi. Jadi objeknya tidak banyak dikaji, meskipun objek itu tetap disadari. Jadi fungsinya objek di sini seperti hanya sebuah pemicu untuk kita mempelajari sedalam-dalamnya aktivitas kesadaran. Jadi kalau kita ngomong aktivitas kesadaran, maka menurut Heidegger itu sudah melupakan objeknya. Ya. Jadi lebih berkutat ke subjektivitas kesadarannya.
Nah, karena itu eksistensi manusia yang sifatnya konkret, unik, aktual itu luput dari perhatian. Jadi lebih banyak mengkaji kesadarannya. Jadi Husserl itu lupa bahwa di dalam kehidupan yang sesungguhnya kesadaran manusia itu tidak hanya mengkonstitusikan dunia atau menciptakan dunia. Kalau di Husserl, pandangannya Husserl itu ada intensionalitas sebagai konstitusi, yaitu intensi seseorang, kita, manusia, itu untuk menciptakan, kesadaran kita itu menciptakan sesuatu. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang kita objek yang pernah kita hadapi, persoalan yang pernah kita geluti, itu kemudian membuat kita mampu untuk melakukan namanya konstitusi atau menciptakan sesuatu. Nah, tetapi karena pusat kajiannya kembali kepada kesadaran, maka Husserl ini melupakan bahwa tidak hanya kesadaran itu yang menciptakan dunia, tetapi kesadaran itu juga dibentuk atau dipengaruhi oleh keberadaan dunia atau lingkungan sekitarnya. Jadi tidak hanya kesadaran kita mengkonstitusikan dunia atau menciptakan dunia, tapi dunia itu juga mempengaruhi kesadaran kita atau bahkan menciptakan kesadaran kita. Jadi realitas itu bukan murni objek dan juga bukan murni subjek. Jadi memang kalau Husserl itu berangkatnya objek, terus kemudian tetapi pada akhirnya fenomenologi banyak membahas tentang kesadaran dan berbagai aktivitasnya. Jadi kalau si Heidegger mengembalikan itu kepada dua-duanya, yaitu objek dan subjek. Jadi realitas itu sintesis dari subjek dan objek, atau disebut juga dengan in der Welt sein, atau ada dalam dunia. Jadi tidak bisa terpisahkan. Nah, kemudian Martin Heidegger juga melihat bahwa manusia modern itu lupa akan makna ada. Jadi harusnya adanya sesuatu itu yang harus dikaji secara murni. Ya. Jadi ada itu artinya mengandung muatan nilai dan makna dalam ilmu pengetahuan. Jadi orang lebih banyak berinteraksi, beraktivitas, melakukan pekerjaan, itu semua lama-lama mengingkari keberadaan dari objek. Ya, objek misalnya diri kita kan termasuk juga objek ya, diri kita termasuk objek, benda termasuk objek, orang lain termasuk objek. Karena orang itu larut dalam aktivitas, rutinitas, kegiatan, maka esensi dari objek itu sendiri terlupakan. Kita tidak pernah menghayati sesuatu. Ya pokoknya dilakukan aja. Itu sebagai bagian dari siklus sirkulasi mekanisme kehidupan. Dilakukan aja sehingga ruhnya hilang. Adanya itu diabaikan. Padahal ada itu yang maksudnya diabaikan oleh Heidegger itu adalah kita mengabaikan nilai dan makna. Jadi keberadaan ada itu sendiri tidak banyak dikaji. Pokoknya ya kita larut dalam fungsi keseharian melakukan sesuatu. Tapi adanya itu sendiri tidak banyak diperhatikan. Jadi pengetahuan sifatnya lama-lama jadi kering tanpa jiwa. Nah ini, pada tingkatan teoritis lama-lama pengetahuan mengalami kekeringan tanpa jiwa. Nah, selain itu, manusia juga menjalankan rutinitasnya juga tanpa jiwa. Nah, ini pada tingkatan praktis seperti itu. Jadi pada tingkatan teoritis ilmu pengetahuan itu sendiri tidak punya jiwa. Pada tingkat praktis, manusianya itu sendiri melakukan segala sesuatu itu sendiri tanpa ruh. Justru itu bagian dari mekanisme kehidupan. Semuanya berjalan begitu saja. Tanpa ruh, tanpa jiwa. Ini yang dikritik oleh Heidegger. Tapi Heidegger punya fenomenologinya sendiri. Heidegger itu bermaksud mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban tentang ada. Jadi, kalau kita mau memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka sesuatunya itu sendiri, adanya itu sendiri harus kita pelajari.
adanya itu sendiri. Maka eksisten yang kemudian dipelajari oleh Heidegger beda dengan Husserl yang menitikberatkan pada esensi. Kalau Heidegger menitikberatkan pada eksistensi. Nah, filsafat Heidegger ini disebut sebagai ontologi fundamental karena memang concern pada adanya sesuatu itu. Ya, tetapi adanya sesuatu itu ya memang harus dikaji, harus dipahami, didalami sehingga itu menjadi sebuah ontologi yang fundamental. Jadi dipisahkan dari realitanya, dari realitas sekelilingnya gitu. Ya, dipisahkan itu artinya kita semakin menyadari keterpisahan atau kita semakin menyadari bahwa ada keberadaan, ada mengada, ya. Itu semakin disadari, ini disebut sebagai ontologi fundamental. Karena dalam penyelidikannya bahwa fakta ada atau sein adalah sesuatu yang mengada. Jadi ini yang perlu disadari, ya. Lewat ontologi fundamental lah kita semakin menyadari tentang adanya sesuatu, tetapi adanya sesuatu itu pun juga tidak lepas dari lingkungannya, berada di lingkungannya, berada di dalam dunia, maka sein itu sendiri berada di situ, menempati sesuatu, menempati sebuah ruang. Nah, maka disebut sebagai Dasein. Nah, ini berarti kita mengkaji tentang eksistensi manusia. Filsafat fenomenologi Heidegger disebut juga analisis eksistensial. Eksistensi mengarah kepada kemungkinan manusia untuk menjadi atau tidak menjadi diri sendiri. Jadi diri kita itu bisa menjadi otentik atau tidak menjadi otentik. Ya tergantung apakah kita membiarkan diri kita larut dalam bentukan orang lain, dalam bentukan dunia, dalam bentukan lingkungan, atau kita yang membentuk diri kita sendiri atau menjadi diri sendiri, menjadi otentik atau tidak menjadi otentik. Jadi eksistensi itu bisa otentik, bisa tidak otentik. Jadi kita itu bisa menjadi diri sendiri atau tidak menjadi diri sendiri. Ciri-ciri fenomenologi Heidegger. Yang pertama bersifat destruktif fenomenologis. Jadi untuk mengurai sein dalam ada atau keberadaan, ya. Jadi untuk mengurai si adanya sesuatu itu dalam dunianya atau disebut sebagai keberadaan, disebut seinende. Jadi sein itu sendiri ada dalam atau di sekitar ada yang lain. Di sekitar ada yang lain. Jadi ada, kalau kita ngomong ada sebagai pusat perhatian kita itu, kita pakai itu sein, ada huruf besar A, da, atau sein, itu berada dalam dunianya. Nah, kalau keberadaan itu sendiri berarti kondisi ada di sekitar atau kondisi ada yang dikitari atau dilingkupi oleh dunianya. Itu seinente. Ya. Nah, pusatnya itu yang kita perhatikan, yang kita kaji, yang kita lihat, kita sadari itu ada atau sein dengan huruf besar atau ada dengan A besar. Itu dalam ada itu ya yang lain pun juga ada, tapi ini dunianya, dalam dunianya, atau disebut juga sebagai keberadaan atau seinente. Nah, fenomenologi Heidegger itu bertujuan kembali pada realitasnya atau gejala pertama, jadi memurnikan atau kembali ke kemurniannya, gejala pertamanya. Jadi gejala ada untuk yang pertama kali. Jadi tidak setelah diinterpretasikan, setelah dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, pokoknya keberadaan sesuatu itu dimurnikan kembali lagi. Makanya ini seperti halnya kita itu mengupas, anggaplah ada buah yang kulitnya berlapis-lapis, taruhlah seperti bawang, gitu ya. Bawang itu kan dikupas sampai tidak bisa dikupas lagi itu. Nah itu Heidegger itu berusaha untuk memilah itu antara ada atau sein dan seinende, keberadaannya dia di lingkungan.
dunianya. Gitu. Sebuah fenomena disebut pertama ketika mendahului prasangka. Jadi prasangka kan apapun di sekitar lingkungan kita, benda-benda itu kan sudah kita prasangkakan. Jadi kalau kita sebut bahwa kita kembali ke gejala pertama, berarti itu sebelum diberi prasangka. Nah, kalau yang sebenarnya kayak apa? Nah, disebut sebenarnya itu ketika tetap tinggal sebagai makna, meskipun kehadiran gejala itu kerap kali tersembunyi. Ini memang agak sulit ya, memurnikan keberadaan sesuatu, adanya sesuatu itu, ya. Dan kemudian menemukan maknanya dari ada yang murni tadi itu sangat sulit. Nah, untuk sampai pada fenomena tersebut, yaitu ada yang pertama tadi, ini diperlukan logos, yaitu metode khusus untuk menginterpretasi ada itu. Jadi tidak serampangan. Nah, metode inilah yang kemudian disebut fenomenologi. Nah, fenomenologi itu jadi sebuah alat untuk mengkaji ada itu sampai pada murninya ada, atau kita menemukan ada sebagai gejala yang pertama. Karena gejala ada yang tidak diungkap adalah tentang mengadanya, karena tidak bisa lepas dari dunianya, ya tidak bisa lepas dari manusia yang berinteraksi sama si ada itu, maka diperlukan teknik khusus yang disebut hermeneutika. Nah, ini interpretasinya menggunakan interpretasi hermeneutika. Nah, hermeneutika ini kan sebenarnya interpretasi prosa, ya, interpretasi saja, kayak begitu ya, hermeneutika. Tetapi digunakan oleh Heidegger pada makna asalnya, yaitu interpretasi. Maka hermeneutika juga berlaku untuk interpretasi fakta-fakta eksistensial manusia atau dasainnya manusia dalam kehidupan yang pertama dan sebenarnya tadi. Jadi kita menginterpretasikan seperti mengupas bawang tadi sampai pada sudah tidak bisa dikupas lagi, itu memerlukan sebuah logos. Nah, metode ini disebut fenomenologi, atau logos ini disebut fenomenologi. Nah, fenomenologi itu karena harus mengupas, karena harus mengupas sesuatu yang itu sudah diselimuti dengan interpretasi-interpretasi, sudah diselimuti dengan berbagai hal, ya, kepentingan, pemaknaan ya terhadap objek itu, maka diperlukan teknik hermeneutika. Nah, ini tema-tema eksistensi manusia dalam pandangan Heidegger. Yang pertama, eksistensi sebagai milik pribadi dan berada dalam waktu. Jadi eksistensi kita atau eksistensinya ada itu atau sein itu tadi. Itu pertama, ini sifatnya pribadi, personal, beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi kalau seseorang mengalami sesuatu, meskipun bersamaan dengan orang lain, misalnya ada 2 atau 3 orang sama-sama menonton sebuah film, gitu, pasti punya keberadaan pengalamannya itu beda-beda. Nah, ini sifatnya pribadi, ya. Karena ada itu memiliki karakteristik, sesuatu itu memiliki karakteristik yang sifatnya pribadi. Nah, sesuatu yang memiliki karakteristik ini ada dalam dunianya, jadi tidak bisa lepas dari lingkungannya. Maka karena ada itu mempunyai karakteristik, punya sifat, maka ketika dia ada di dalam sesuatu, di dunia, maka dunia yang ada di sekitarnya juga akan punya karakteristik, karena dipengaruhi oleh karakteristiknya ada yang di dalamnya. Nah, karena itu, Dasein ini punya karakteristik yang khas, karena memang ada sesuatu di dalamnya tadi yang punya karakteristik. Nah, ini karakteristiknya Dasein ini atau keberadaan ini sifatnya khas, bersifat personal, karena satu orang dan orang lain punya pengalaman yang berbeda, punya penghayatan yang berbeda. Ya. Nah, ini sama kayak karakteristiknya si ada itu sendiri. Misalnya kita nonton film itu sendiri punya karakteristik murninya dia. Misalnya kita mau melihat patung gitu ya.
patung itu sendiri punya karakteristik yang itu sudah dimiliki oleh dia. Tanpa interpretasi kita pun dia sudah memilikinya. Nah itu si ada itu memiliki karakteristik. Tetapi dia juga tidak lepas dari lingkungannya, termasuk kita yang ada di sekitar patung itu. Sehingga lingkungan patung atau patung itu beserta keberadaannya dia juga punya kekhasan. Nah akhirnya patung itu sifatnya sangat personal buat saya, buat teman saya, misalnya ada A, si A, si B, si C sama-sama melihat patung itu, sifatnya sangat personal. Karena patung itu sendiri dari sononya punya karakteristik, terus kemudian dia tidak bisa lepas dari dunianya, dan saya termasuk kita sebagai dunianya. Nah, kalau kita itu berarti tadi kalau dicontohkan si A, si B, si C tidak bisa lepas dari si A, si B, si C, dan masing-masing si A, si B, si C itu punya pengalaman personal yang berbeda terhadap patung. Nah, pada akhirnya yang menarik ini adalah ketika setiap orang itu harus menanggung milik pribadinya tadi, bahwa setiap pengalaman itu milik pribadi orang per orang, tidak sama dengan orang lain, maka sebenarnya hal ini adalah cikal bakal atau awal dari kesendirian. Kita itu merasa sendiri. Karena sebenarnya kita tidak pernah benar-benar punya pengalaman yang sama terhadap sesuatu. Jadi kita setiap orang itu sendiri-sendiri. Nah ini memicu kesendirian dan kecemasan. Ini menarik. Nah itu tema eksistensi yang pertama. Yang kedua, tema ada dalam dunia. Jadi sein itu ada, Dasein itu ada di situ atau berada dalam dunia. Jadi ada dalam dunia, in the world sein, sebagai struktur dasar mengadanya manusia, sehingga tidak bisa terlepas dari dunianya. Ini tema eksistensi yang kedua. Jadi eksisten itu tidak bisa lepas dari lingkungannya, dari dunianya. Ada dalam dunia ini menghendaki atau merupakan atau ada di situ dibutuhkan keterlibatan atau concern with, keterikatan atau preoccupation, komitmen dan keakraban atau familiarity dalam dunia pengalaman. Jadi ada dalam dunia itu merupakan keterlibatan, keterikatan atau preoccupation, komitmen, keakraban atau familiarity dalam dunia pengalaman. Jadi kita itu terikat, terlibat, ya tidak bisa lepas dari situ. Jadi ketika kita mengkaji tentang ada, ya ada itu tidak bisa lepas dari danya. Sainnya itu tidak bisa lepas dari danya. Jadi dasein. Tema yang ketiga tentang orang atau dasman, manusia impersonal. Istilah orang ini menunjukkan keterlemparan atau keterjatuhan ya. Vervallenheit. Jadi manusia itu tidak bisa minta tuh lahir dari siapa, lahir di mana, kapan, itu sudah langsung ada di dunia ini gitu ya, seperti keterjatuhan atau keterlemparan ya, kita terperangkap dalam eksistensi anonim atau yang tidak otentik, karena mencari otentisitasnya itu agak sulit ya, tapi kita sudah terperangkap kepada anonimitas atau sesuatu yang tidak otentik. Kita tidak pernah meminta itu, kita tidak berkehendak atas itu, jadi kita terlempar di situ. Jadi orang itu menguasakan dirinya kepada dunianya, karena sudah terlempar di situ. Diberi nama, diberi dilabeli, sifatnya begini dan seterusnya. Ada pekerjaan, ada sesuatu yang harus dipelajari. Jadi membentuk diri yang tidak otentik kemudian. Itu tema yang ketiga. Tema yang keempat, suasana hati dan faktisitas. Jadi manusia itu, yang tadi di tema kedua ya, manusia itu tidak bisa lepas dari keberadaannya, di tema yang kedua tadi. Ketika berinteraksi dengan dunianya itu, orang atau manusia itu akan berbeda-beda cara berinteraksinya atau berkontak dengan dunia itu berbeda-beda. Dan ini dipengaruhi oleh stimulus atau mood, suasana hati. Tadi kan di tema yang ketiga itu ada dalam dunia itu
bahwa manusia itu terlibat, manusia itu terikat, manusia itu akrab dengan dunianya, itu dipengaruhi oleh suasana hati yang melingkupi keterlibatan itu. Jadi semakin misalnya suasana hatinya kita misalnya eh, menemukan atau berjumpa dengan seseorang, ya. Mungkin kita berjumpa dengan seseorang itu biasa saja karena yang memerantarai perjumpaan kita itu suasana hati itu tadi, ya. Biasa saja karena berarti tidak ada suasana hati yang mengikat di situ. Atau ketemu orang dan kemudian kita tertarik, ini cantik, wah ini ganteng. Nah, di situ ada suasana hati yang menautkan di situ. Nah, suasana hati inilah yang membuat interaksi atau kontak kita dengan dunia itu jadi beda-beda. Jadi awalnya manusia itu sebagai seseorang, sebagai uh, orang yang terlempar, tidak bisa menentukan dirinya, maka dia yang ketika dia berkontak dengan lingkungan, dengan realitasnya, maka dia akan dilingkupi atau dipengaruhi oleh suasana hati terhadap objek yang dikontak itu. Tema yang kelima, kecemasan dan ketiadaan. Kecemasan itu kondisi mencekam ketika manusia berhadapan dengan ketiadaan. Jadi sesuatu yang bikin cemas itu justru sesuatu yang tidak ada. Ini beda dengan ketakutan. Kalau ketakutan itu menghadapi sesuatu yang ada gitu, real gitu ya. Kalau ketakutan, tapi kalau kecemasan itu justru ketiadaan yang bikin orang itu cemas. Ketidakpastian, ketiadaan, kehilangan yang belum itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang ada kita temui terus kemudian itu bikin cemas, enggak. Kalau ada dan kemudian itu menekan kita dari depan kita, itu jadi ketakutan kemudian. Tapi kalau namanya kecemasan, tidak ada sesuatunya, itu tidak ada, tapi itu bikin cemas itu gitu. Jadi kemudian representasi perilaku kita sebenarnya untuk prediksi kecemasan ini, karena jadi gini, sesuatu yang mengancam eksistensi. Jadi kalau kita itu disebut sebagai eksis, ya, karena kita itu kan merasa diri kita itu ada, ya. Jadi merasa diri kita itu ada. Jadi keberadaan kita, apa sih yang mengancam keberadaan kita itu? Yang mengancam keberadaan kita itu ya ketiadaan. Ya, bayangan kita akan kematian, sesuatu yang belum terjadi, yang kita ciptakan sendiri, angan-angan dan seterusnya, itu menimbulkan kecemasan. Maka dari itu hal itu perlu direduksi, perlu dihilangkan, perlu ditanggulangi, maka segala perilaku-perilaku kita itu kemudian